Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat PDL Roy yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom, ada sukacita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita selalu memberi sukacita bagi setiap orang yang mau terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu mau bersukacita di hadapan Engkau. Kami mau beri yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima sukacita yang baru. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, amin. Hey! Menghadang langkah
Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami bersama dengan Engkau. Kami tidak ada rasa takut ataupun gelisah dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menetapkan setiap langkah kami, menuntun setiap jalan hidup kami. Kami mau berserah penuh di dalam janji-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh di dalam kedaulatan-Mu. Kami mau berserah penuh di dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
tinggi-tinggi kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanyalah segalanya bagiku. Dengan ketulusan hatimu katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami mau percaya padamu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau percaya pada janjimu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Sepanjang Tuhan kami, Tuhan yang hidup, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap jiwamu. Kami takkan khawatir, kami mau tetap percaya kepada janji firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Hanya firman-Mu Tuhan, jalan kehidupan. Firman-Mu jalan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oh, kami percaya itu Tuhan. Kami percaya. Mari sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan, hati kami tertuju kepadamu. Sumber pengharapan kami, Allah yang kami percayai dalam hidup kami. Oh, lalabata kaya lalabata karalamo, inanalalamo. Mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu Bapak Ibu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan kecut dan tawar hati. Tetap percaya kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Oh, ralabata karalabasi kiralamaralamo. Biar urapanmu turun atas setiap kami Tuhan, mengurapi setiap hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Oh, Engkau yang pulihkan kami
Kami mau berkata kami kuat di dalam Yesus. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima hati yang baru. Kami terima roh yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata kami mau terus tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Yes, thank you Lord Jesus. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan, tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Angkat tinggi kedua tanganmu, katakan ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku kan tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Amin. akan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak pernah ragu Amin. akan kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kami. Itu sebenarnya kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, karena kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan.
Kalau kami ada sampai ini saat ini kami ada, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai detik ini Tuhan, dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, masih bisa menikmati Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam situasi kondisi seperti ini. Itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti ini, kami butuh firman Tuhan. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya. Sehingga kami umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita ketemu lagi, ini adalah kasih dan anugerah Tuhan saja kita bisa berjumpa. Bapak Ibu dengar baik ya, tema kita sore hari ini adalah horse racing, ya, berpacu dengan kuda, ya, horse racing ya, agak lain ya temanya, ya, berpacu dengan kuda. Kalau kita simak keadaan seperti saat ini ya, di seluruh permukaan bumi, di mana-mana keadaannya sama, ya, dunia ini sedang mengalami ya masalah kesehatan. Ya, bukan hanya masalah kesehatan, juga dunia ini sedang menghadapi masalah ekonomi. Ya, kita lihat dunia ini sedang mengalami masalah yang besar, ya, badai yang besar, masalah yang luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan, negara-negara yang ada di bawah kita, di bawah Indonesia itu kita lihat, mereka itu bukan hanya mengalami masalah kesehatan, bukan hanya mengalami masalah ekonomi, tapi di sana terjadi penjarahan, terjadi pencurian, perampokan dan pembunuhan. Kenapa? Sebab bagi mereka nggak peduli sudah dengan COVID lagi, sudah nggak peduli. Yang penting mereka bisa makan, karena mereka lapar. Ya, dunia ini kita lihat ya, dia sedang menghadapi masalah yang serius, sedang masalah yang besar, menghadapi badai yang besar. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus kita luar biasa, masalah kita biasa. Ya, kalau Tuhan Yesus kita luar biasa, persoalan kita biasa, jangan dibalik. Masalah kita luar biasa, persoalan kita luar biasa. No, kalau masalah kita luar biasa, persoalan kita luar biasa, ya Tuhan Yesus kita jadi biasa. Jangan dibalik. Yang benar adalah Tuhan Yesus kita luar biasa. Masalah kita biasa, persoalan kita biasa. Hutang kita, oh jangan harus bayar. Hutang jangan biasa, harus bayar. Ya, nah kita lihat ya, tema kita pada saat ini adalah horse racing, berpacu dengan kuda. Yeremia 12 ayat 5. Yeremia 12 ayat 5. Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah, dikatakan jika engkau ya berlari dengan orang yang berjalan kaki. Nah, kalau kita lari seperti itu, pasti larinya kita itu lambat, pasti kita larinya pelan. Ya, dikatakan jika engkau berlari dengan orang yang berjalan kaki, berarti sama saja kita tuh berlari di tempat. Dan yang berlari yang seperti ini yang gampang sekali membuat kita lelah. Yang lari seperti ini yang membuat kita mudah sekali untuk capek. Nah, kalau kita sudah capek, sudah lelah, lalu bagaimana kita bisa berpacu dengan kuda? Ya, beberapa waktu yang lalu di televisi ada acara itu yang berjudul Berpacu dalam Melodi. Sama-sama berpacu, tapi ini berpacu dalam melodi. Ya, dalam acara itu para peserta disuruh mendebak lagu. Ya, 2 nada, 3 nada dibunyikan, dilakukan, ya, didengungkan, lalu para peserta disuruh untuk menebak lagu itu. Ya, siapa yang cepat menebak, dia akan mendapatkan hadiah. Memang agak asik ini, cukup asik untuk melihat acara ini. Kenapa? Sebab lagu yang disuruh tebak itu lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia. Jadi banyak orang tahu. Nah, berpacu di sini bukan berpacu seperti itu, berpacu menebak lagu, bukan. Berpacu di sini berpacu dengan kuda. Artinya dengar baik, ya, bahwa yang masalah yang Tuhan izinkan di akhir zaman ini, masalah yang Tuhan izinkan itu bukan masalah yang biasa. Ya, bukan seperti berlari dengan orang dekat dengan berlari dengan orang-orang yang berjalan kaki, bukan seperti biasa seperti itu. Tapi masalah di akhir zaman ini Tuhan yang Tuhan izinkan adalah masalah yang luar biasa, berpacu dengan kuda. Kalau kita lihat, enggak usah jauh-jauh lah, negara kita saja.
Ya, kita lihat bukan hanya cuma di rumah sakit penuh, lapangan sekarang sudah penuh. Ya, karena lapangan sudah dijadikan rumah sakit. Sementara kita pasien-pasien terus berdatangan dengan varian-varian yang baru. Ya, dan tidak sedikit yang jadi kolaps. Bukan hanya orang tua-tua saja yang kolaps, anak-anak muda bahkan yang belum menikah. Ada 2 WL kami kita ya, yang masih belum menikah. Ya, itu dipanggil Tuhan. Karena seperti hal seperti itu. Ya, bukan itu saja, kita lihat para medis hanya juga yang jadi korban. Ya, kita lihat gini, kita sedang berpacu dengan kode sementara PPKM jalan terus. Ya, untuk kerja ya, dibatasi karena penyebaran ini semakin serius. Sedang dengar baik, kita sedang menghadapi badai yang besar, kita sedang berpacu dengan kuda. Bicara tentang kuda dengar baik. Ya, kuda itu adalah lambang kekuatan. Ya, kuda itu adalah lambang kekuatan. Kekuatan kuda, tenaganya kuda itu luar biasa. Ciputra dengan beberapa perusahaan, ada beberapa perusahaan yang mobil, ya termasuk perusahaan mobil, ban mobil, mereka menggunakan lambang kuda. Kekuatan kuda itu luar biasa. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Sedangkan kuda kakinya 4, kita kakinya manusia cuma 2. Dan bukan itu saja, langkahnya kuda sudah kakinya 4, langkahnya panjang-panjang. Sedangkan kita kaki cuma 2 lagi, langkahnya pendek-pendek. Lebih dari itu, kekuatan kuda luar biasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Catat baik-baik, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Nah, bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Ada 4 langkah yang Tuhan mau ajarkan. Bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Bagaimana kita bisa menang menghadapi badai yang besar ini? Kembali lagi, Yeremia 12 ayat 5. Yang pertama. Yeremia 12 ayat 5, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menang berpacu dengan kuda? Bagaimana kita bisa menang menghadapi badai yang besar? Yang pertama, kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Untuk bisa menang berpacu dengan kuda, saudara dan saya harus memiliki semangat yang luar biasa. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Kalau larinya kita ya lari dengan orang-orang yang berjalan kaki. Bagaimana kita bisa menang mengalahkan masalah badai yang besar? Kalau kita sudah tidak punya semangat lagi. Ya, semangat untuk berdoa sudah hilang. Membaca, merenungkan firman Tuhan sudah tidak ada. Ya, memuji menyembah Tuhan sudah sirna. Bagaimana kita bisa menang? Ingat firman Tuhan berkata Amsal 18 ayat 14 bahwa orang yang bersemangat akan dapat mengatasi masalahnya. Orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya. Tapi semangat yang patah, siapa yang bisa memulihkannya? Amin. Dengar baik, catat baik-baik. Kadangkala bukan masalah saudara itu yang terlalu kuat sehingga membuat saudara jatuh. Kadangkala bukan persoalan saudara itu yang terlalu kuat, yang terlalu besar sehingga membuat saudara menyerah. Tapi karena ya saudara menyerah, saudara karena saudara tidak punya semangat lagi. Perhatikan baik-baik. Kadangkala bukan masalahmu yang kuat sehingga mau segala sesuatunya hancur. Kadangkala bukan persoalanmu itu yang besar sehingga membuat segalanya hancur. Tapi karena saudara sudah kehilangan semangat sehingga segalanya hancur. Kita lihat orang yang bersemangat yang luar biasa, ya. Orang yang luar biasa semangatnya, dia tidak pernah menyerah. Saudara pernah dengar ya dengan Thomas Alva Edison? Dia menemukan apa dia? Listrik, dia menemukan lampu. Coba orang ini semangatnya luar biasa, tidak pernah menyerah. Coba dia menyerah. Sampai sekarang kita pakai lampu semprong. Ya, tapi karena dia tidak menyerah, kita bisa pakai listrik, bisa pakai kipas angin, bisa pakai AC, ya. Karena dia tidak menyerah. Dia mengadakan percobaan itu selama 1000 kali. Ketika 300 kali dia gagal, dia berkata, setelah ini aku pasti berhasil. Setelah ketika 500 kali dia gagal, dia berkata, setelah ini aku pasti berhasil. Ketika dia gagal, ketika 999 kali dia gagal, dia berkata, setelah ini aku pasti berhasil. Dan ketika 1000 kali baru dia berhasil. Dengar baik, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang menang, bukan orang yang berarti tidak pernah gagal. Ya, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang menang, mungkin dia berkali-kali atau bolak-balik dia gagal. Tapi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang menang, orang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Amin. Amin.
tidak pernah menyerah. Amin. Amin. Satu saat ya, ada seorang atlet Indonesia, pelari, lari 100 meter, mau akan dikirim ke SEA Games. Lalu di bandara ada salah satu stasiun lokal mewawancarai dia. Lalu berkata, kira-kira kans Anda untuk di arena SEA Games kali ini, kira-kira seperti apa? Lalu apa yang dijawab oleh atlet ini? Dia berkata, menang ya syukur, kalah ya syukur. Saya beritahu, kalau semua atlet Indonesia seperti ini, punya mental seperti ini, olahraga di Indonesia pasti hancur. Amin. Seharusnya dia punya sebagai seorang atlet, apalagi dalam utusan satu negara, dia harus punya satu semangat yang luar biasa. Dia harus punya tekad yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Amin. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Kita lihat, ya, yang Gracie ada Poli dengan Aprian. Mereka tidak diunggulkan, ya, mereka tidak diunggulkan. Sedangkan mereka harus berhadapan dengan raksasa bulu tangkis. Dan event ini bukan event yang kacangan, bukan event yang kecil, ya, event dunia, event olimpiade. Dan mereka tidak masuk unggulan. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa, punya tekad yang luar biasa. Apalagi saya mendengar kesaksian bahwa Gracia ini, ya, orang Tumohon, dia itu pernah patah kaki 2 kali. 2 kali patah kaki. Dan dia sudah tidak mau lagi main bulu tangkis. Karena sudah patah kaki 2 kali. Tapi orang dekatnya, keluarga dekatnya itu memberikan dia semangat. Ayo kamu bisa, pasti bisa. Bersama Tuhan kamu bisa. Ya, bersama Yesus kamu bisa. Akhirnya dia maju. Waktu dia maju, akhirnya dia sampai diutus ke Olimpiade. Dan waktu sampai di Olimpiade, tidak maupun tidak unggulan, tapi mereka punya tekad yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Dan mereka menang. Amin. Amin. Itu sebabnya. Kalau kita ingin menang berpacu dengan kuda, kalau saudara ingin menang terhadap mengalahkan badai yang besar, saudara harus memiliki satu tekad yang luar biasa, harus punya semangat yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Menang terhadap dosa, menang terhadap kebiasaan burukku, menang terhadap masalah, menang terhadap penyakit. Yang lebih ekstrim, kita lihat ya, yang lebih ekstrim adalah ketika tentara Israel berhadapan dengan Goliat yang raksasa. Ya, waktu mereka tentara Israel, bangsa Israel berhadapan dengan Goliat raksasa, apa yang terjadi? Panglima perangnya sampai tentaranya sembunyi, ketakutan, gemetar melihat raksasa itu. Tapi ketika Daud datang dan dia melihat Goliat yang raksasa, dan apalagi dia mendengar kata-katanya Goliat, oh itu Daud, dia marah ya, karena si Goliat ini menghina tentara bangsa Israel. Ya, tentara Israel dihina oleh Goliat. Lalu apa terjadi? Daud itu dia maju dengan marah. Ya, dia maju dengan marah, dia berkata, kok berani-beraninya orang tidak bersunat ini menghina tentara barisan Allah. Ya, Daud maju dengan marah dan berkata, kok berani-beraninya orang tidak bersunat ini, kok berani-beraninya menghina tentara barisan Allah, tentara barisan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia maju dengan marah dan hanya dengan batu kecil, Goliat yang raksasa akhirnya mati dan binasa. Saudara dengar baik, itu sebabnya. Ya, kalau saudara ingin menang di dalam peperangan, menang berpacu dengan kuda, menang terhadap badai besar, kita harus maju, ya, maju dengan marah. Artinya maju dengan marah itu artinya bersemangat yang luar biasa, punya tekad yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Kenapa? Kenapa kita harus maju dengan marah? Kenapa harus punya tekad yang luar biasa? Kenapa? Sebab dengar baik, Roma 8 ayat 37, kita ini diciptakan lebih dari pemenang. Bukan saja. Kenapa kita harus maju dengan marah? Dengan semangat yang luar biasa, tekad yang luar biasa. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bukan itu saja, ya, kita harus punya tekad yang luar biasa. Kenapa? Roma 8 ayat 31 berkata, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Amin. Bukan itu saja. Kalau kita harus punya semangat yang luar biasa, tekad yang luar biasa. Kenapa? Maju dengan marah. Karena Mazmur 60 ayat 14 berkata, ya, bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Karena Allah sendiri akan menginjak semua lawan-lawan kita. Amin. 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 Nah, ya, satu saat ada seorang anak gadis, ya, dia hidupnya pas-pasan, bahkan agak ke bawah. Dia bekerja dari satu keluarga ke keluarga yang lain sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia itu punya kerinduan, ya, ingin menjadi hamba Tuhan, ingin jadi pendeta.
punya kerinduan. Walaupun dia tidak punya dana, dia hidupnya pas-pasan, tapi punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Nah teman-temannya tahu, ya, lalu teman-temannya mulai cari bagaimana dia supaya dia bisa jadi pendeta hamba Tuhan. Nah satu saat teman-temannya kumpul duit, karena mereka melihat satu informasi di ujung pandang, ya orang Malang ya, anak gadis ini orang Malang. Waktu dia teman-temannya melihat di ujung pandang ada sekolah Alkitab menerima mahasiswa tanpa bayar, gratis dan sampai selesai gratis. Wah, lalu teman-temannya kumpul duit untuk dia berangkatkan dia ke ujung pandang, ke Makassar, naik kapal laut. Sampai di sana, ya dia tinggal di asrama, ya apa yang terjadi? Karena orang tidak punya, dia hanya bawa dua pasang baju. Jadi hari ini pakai yang satu dicuci ya. Ya biasanya lagi begitu, setiap hari gantian terus gitu, dia begitu hanya 2 pasang. Ya, walaupun cuma 2 pasang, tapi dia punya tekad yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang, aku harus berhasil. Ya, kalau udah malam minggu, hari Sabtu malam, teman-temannya tuh weekend. Dia enggak ada weekend, enggak punya duit, mau weekend apa, week on. Ya, enggak punya duit, lalu hanya di asrama saja. Jangankan mau weekend, mau makan aja susah. Memang di pinggir asrama itu ada banyak orang yang berjualan, tapi enggak punya duit, walaupun murah, enggak punya duit. Ya, dia kalau makan, Bapak Ibu dengar baik ya, itu roti satu penggal roti kering itu dia bagi 3. Yang sebelah kiri itu untuk jam 1 Jumat pagi, yang tengah untuk jam 1 siang, yang sebelah kanan untuk jam 7 malam. Nah kadang-kadang enggak sampai jam 1 siang sudah dimakan karena lapar. Nah dia sering kali pingsan bukan karena sakit, dia pingsan karena lapar. Tapi dia punya tekad, dia punya semangat yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Kalau dia mau belajar, ya, dia tunggu teman-temannya habis belajar. Kalau teman-temannya sudah setelah jam 12 malam sudah habis belajar, baru dia pinjam. Mulai jam 12 ke atas dia pinjam, dia belajar. Ya, nah, kalau ada tugas dari tempat kuliah, ya, dengan pakai mesin tik. Apa yang terjadi? Ya, temannya pakai dulu mesin tik, habis itu dia pinjam. Nanti setelah jam setengah 1, jam 1 pagi baru dia pinjam. Dan kalau mengetik jam 1 pagi, itu tidak boleh di atas meja, karena bunyi, orang tidur. Ya, dia taruh di atas paha, supaya tidak bunyi, sampai pahanya bengkak. Ya, tapi walaupun dia sakit, dia menderita, tapi dia punya tekad yang luar biasa. Dia punya semangat yang luar biasa. Bahwa apapun yang terjadi, aku harus menang. Apapun yang terjadi, aku harus berhasil. Dan apa yang terjadi? Waktu di wisuda, dia mendapat juara 1. Ya, dia mendapat nilai yang tertinggi. Dan sekarang anak gadis ini dia menjadi rektor di sekolah Alkitab di Amerika, dia menjadi dosen keliling. Kenapa? Sebab dia punya tekad yang luar biasa, punya kemauan yang luar biasa, dia punya semangat yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Itu sebenarnya saya mau beritahu. Kalau saudara ingin bisa menang berpacu dengan kuda, kalau saudara ingin bisa menang mengalahkan badai yang besar, mengalahkan masalah yang luar biasa, kita harus punya semangat yang luar biasa, kita harus punya tekad yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang terhadap dosa, menang terhadap kebiasaan burukku, menang terhadap masalah, menang terhadap penyakit. Aku harus menang. Dan kalau kita menang, apa janji Tuhan? Wahyu 2 ayat yang ke-7. Kalau kita menang, apa janji Tuhan? Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ayat 11b saja, langsung aja B. Ayat 11b. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ayat 17b. Kalau kita menang, apa janji Tuhan? Ayat 17b, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ayat 26. Kalau kita menang, apa janji Tuhan? Luar biasa. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Bukan itu saja, kalau kita menang, apa janji Tuhan? Wahyu 3 ayat 5.
Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bukan itu saja kalau kita menang. Wahyu 3:12. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Bukan itu saja. Ayat 21. Wahyu 3:21. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bukan itu saja. Ya semua apa yang Tuhan janjikan itu akan kita nikmati kalau kita menang. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Semuanya akan kita nikmati. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wah, barang siapa menang, ketika kita menang, semua janji-janji Allah itu Tuhan akan kita dapatkan, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Ingin menang berpacu dengan kuda, ya, ingin menang menghadapi badai besar yang kita alami saat ini, masalah yang luar biasa. Ingat, kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Saudara dan saya harus memiliki tekad yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Amin. Amin. Dan kalau kita menang, janji Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, bagaimana ya kita bisa menang menghadapi badai yang besar? Bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Ya, kembali ke Yeremia 12 ayat 5. Bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Yang kedua. Yeremia 12 ayat yang kelima, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Cukup sampai situ saja. Dengar baik. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda, bisa menang menghadapi masalah. Yang kedua, ya, kita harus memiliki pergaulan yang baik. Saudara dan saya harus memiliki pergaulan yang baik. Amin. Dikatakan jika kita berlari dengan orang-orang berjalan kaki, ya, yang sehingga membuat kita dilelahkan. Jika kita berlari dengan orang berjalan kaki sehingga membuat kita capek menjadi lelah. Lalu bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Bagaimana kita bisa menang? Pertanyaannya, kenapa kok saudara mau berlari dengan orang yang berjalan kaki? Kenapa kok mau? Ya, kenapa kok saudara mau berlari dengan orang berjalan kaki? Kenapa? Jawabannya karena saudara salah bergaul. Saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak punya semangat. Saudara bergaul dengan orang-orang yang sudah hilang semangatnya untuk berdoa. Orang hilang semangatnya untuk memuji menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Dengar baik. Catat baik-baik. Ketika malaikat maut berjalan di malam hari membunuh anak-anak sulung, yang dibunuh adalah anak-anak sulung orang-orang Mesir. Sedangkan anak-anak sulung orang Israel tidak dibunuh. Kenapa? Karena ada dua hal. Karena yang pertama, kenapa anak sulung orang Israel tidak dibunuh? Karena mereka tidak boleh keluar dari rumah. Mereka tetap ada dalam rumah. Yang kedua, mereka itu ada tanda, ya, di rumah mereka ada tanda darah, darahnya binatang, sehingga mereka akhirnya diloloskan. Saya percaya, saya yakin, ketika mereka sudah tahu bahwa malaikat maut akan berjalan di malam hari, karena mereka taruh tanda sendiri, rumahnya taruh sendiri-sendiri ya taruhnya. Ya, mereka tahu, dan saya yakin malam hari itu mereka tidak bisa tidur. Pasti mereka memuji menyembah Tuhan. Pasti mereka berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya beritahu. Kalau saudara ingin bisa menang berpacu dengan kuda, ya, menghadapi masalah badai yang besar, ya, sama seperti bangsa Israel. Nah, kita harus tetap ada dalam rumah, jangan keluar rumah, jangan keliling-keliling loyor, tetap dalam rumah. Dan harus ada tanda dalam rumah saudara. Apa itu? Ada pujian penyembahan di dalam rumah. Amin. Amin. Ada doa di dalam rumah. Ada mesbah keluarga. Allah izinkan masalah terjadi, ya, supaya kita ada mesbah keluarga dalam rumah. Ya, kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Kemarin anak saya Odi khotbah. Ya, bagaimana kita harus merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu katanya artinya membaca, mencari dan meneliti. Bukan asal baca saja, meneliti. Amin. Ya, kemarin dikatakan, anak saya berkata bahwa kalau tidak kenal tidak sayang. Kalau tidak kenal bisa salah paham. Ya, apalagi Alkitab berkata kalau tidak kenal bisa binasa.
Ya, enggak kenal ya, karena firman Tuhan berkata, kita lihat firman Tuhan berkata Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, padahal dengan baik. Kita lihat memang ya orang Israel ini mereka sudah melihat mujizat Allah, sudah melihat kuasa Allah yang luar biasa berkali-kali. Laut terbelah menjadi dua, burung puyuh membawa makanan. Sudah melihat berkali-kali, tapi Tuhan katakan mereka binasa. Kenapa? Karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Kenapa mereka menolak pengenalan akan Allah? Karena mereka malas merenungkan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, mengenal Allah. Amin. Matius 7 ayat kemarin ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, kita diselamatkan bukan karena prestasi rohani. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena prestasi rohani, usir setan ya, melakukan mujizat lalu bernubuat, bukan. Nah, kalau sudah bernubuat lalu sudah selamat, tidak. Usir setan lalu sudah selamat, tidak. Ya, karena Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Jadi yang bisa menyelamatkan kita ketika kita kenal Tuhan. Amin. Ya, kita kenal, kalau Tuhan kenal kita atau tidak. Jadi kita diselamatkan itu Tuhan kenal kita atau tidak. Bagaimana supaya Tuhan mengenal kita? Kita lebih dulu kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Merenungkan firman. Amin. Amin. Renungkan firman, baru kita bisa selamat. Amin. Ya, ingat firman Tuhan berkata, kalau engkau firman Tuhan itu kau renungkan, engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8 ayat atasnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Terus? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhasil dan akan beruntung ketika engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Amin. Ya, umat Tuhan, umat Israel tahu sudah mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan katakan mereka binasa. Kenapa? Walaupun sudah lihat mujizat Tuhan, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Kenapa? Mereka tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Malas. Kemarin khotbah ya. Karena malas, tidak mau mencari firman. Itu Tuhan izinkan sekarang. Kenapa masalah pandemi terjadi? Supaya kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Ya, justru di kekuatan kita itu ketika kita berdiam diri, tenang di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kekuatan kita di situ. Yesaya 30, kalau tidak salah ayat 15 ya. Kekuatan kita dalam kita tinggal tenang. Yesaya 30 kalau tidak salah ayat 15 ya. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatanmu ketika engkau tinggal enggan. Ya, kekuatanmu ketika engkau tinggal tenang dan berdiam diri. Kalau merenungkan firman Tuhan itu, engkau bisa mengenal Allah. Amin. Amin. Kita lihat. Amin. Ya, ketika si Daud nyawanya sudah di ujung tanduk, ya. Waktu itu Daud ini bersama tentaranya diajak Daud untuk berperang. Ya, anak cucu mantunya semua keluarganya ditinggalkan di Siklak. Ya, mereka tinggal di Siklak. Ketika mereka berperang, tiba-tiba musuh menyerang Siklak. Jadi keluarga mereka itu, ya, istri, anak, semua orang tua dibawa sama musuh. Lalu barang-barang mereka, harta kekayaan mereka dijarah. Waktu si Daud pulang dengan tentaranya menang perang, dilihat di rumah mereka sudah kosong, harta kekayaan habis, hilang. Dan keluarga mereka sudah dibawa. Sampai apa terjadi? Ini si tentaranya Daud marah sama Daud. Nah, Daud mau dilempar sama batu. Nah, ketika Daud nyawanya di ujung tanduk, apa yang Daud lakukan? 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika Daud yang nyawanya sudah di ujung tanduk, mau dibunuh sama tentaranya sendiri. Apa yang dia lakukan? Menguatkan
kepercayaannya kepada Tuhan. Allah, kepada Tuhan. Menambahkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana Isa mendapatkan iman, menambahkan kepercayaan kita? Ya merenungkan firman Roma 10 ayat 17 berkata, ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Amin. Ya, dia menambahkan kepercayaan, nyawanya sudah di ujung tanduk. Dia hanya menambahkan kepercayaannya kepada Allah. Dia merenungkan terus firman Tuhan. Amin. Betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Itu sebenarnya yang kedua, cepat saja. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Bagaimana kita bisa menang menghadapi badai yang besar? Yang kedua, kita harus memiliki pergaulan yang baik. Ya, kenapa? Itu Paulus berkata, jangan engkau sesat. Jangan kue sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Atau dibaca saja. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan Jangan yang kamu baik. sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kadangkala kita mau berubah, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita tidak pernah berubah. Kadangkala kita ingin berubah, ya, tapi karena kita tidak mau merubah pergaulan kita tidak pernah berubah. Kita pulang malam hari tidur, aduh aku sudah salah ya. Kenapa kok aku mau ikuti perkataan temanku ya? Kenapa? Wah, aku harus bertobat. Ingin bertobat, di rumah ingin bertobat. Besoknya datang lagi ke pergaulan ke teman-teman seperti itu lagi. Tidak pernah merubah pergaulannya, makanya tidak pernah berubah. Amin. Ya, makanya Paulus katakan jangan kau sesat. Amin. Nah kita lihat, ketika Efraim dia mencampurkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang lain, artinya dia salah bergaul. Apa yang terjadi waktu Efraim dia salah bergaul? Hosea 7 ayat 8 dan 9. Hosea 7 ayat 8 dan 9, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Mencampurkan diri dengan bangsa-bangsa lain ya. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang di luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kita lihat ya terus ya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Tidak tahu, tidak sadar. Dia karena dia mencampurkan dirinya dengan bangsa lain, dia salah bergaul. Sehingga apa terjadi? Dia menjadi seperti roti bundar yang tidak dibalik. Roti bundar kalau dibakar tidak dibalik jadi apa rotinya? Gosong, angus. Dia jadi angus. Yang nggak ada artinya, nggak dapat dibuang. Kalau sudah roti sudah angus, sudah hangus, buat apa dipegang atau disimpan? Dibuang. Ya karena salah bergaul dia menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Kalau tidak dibalik roti, kalau sudah dibakar tidak dibalik ya gosong, angus. Ya dikatakan walaupun kekuatannya sudah habis, ya dia habis dimakan oleh musuh. Kesehatannya dimakan oleh penyakit musuh. Dia tidak sadar. Ya, banyak orang yang begitu, orang yang sisap rokok juga. Ya, sudah tahu kesehatannya sudah habis dimakan oleh sakit, tidak sadar, sikat terus. Happy terus. Ya, tidak sadar. Ya, kekuatannya sudah dimakan habis oleh musuh, dia tidak sadar. Pengharapannya, ya musuh citanya, imannya sudah dia makan habis oleh musuh, dia tidak sadar. Kenapa? Salah bergaul. Itu sebabnya kalau saudara ingin menang berpacu dengan kuda, menang daripada yang besar, hati-hati jangan salah bergaul. Harus bergaul, memiliki pergaulan yang baik. Yang ketiga, cepat saja. Bagaimana supaya kita bisa menang terhadap berpacu dengan kuda? Bagaimana kita bisa menang mengatasi badai yang besar, masalah yang luar biasa? Yang ketiga, kita harus bersorak-sorak, kita harus mengucap syukur. Amin. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Supaya kita bisa menang ya, berpacu dengan kuda, menang mengatasi badai yang besar yang saat ini kita hadapi. Kita tetap harus bersorak-sorak. Kita mengucap syukur. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oh, luar biasa. Ya, walaupun segala sesuatu tidak ada, sekalipun segala sesuatu tidak ada, tapi kita tetap harus bersorak. Kita harus beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Ya, dikatakan tadi bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun, ya hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi dia tetap bersorak. Ya, artinya saudara, ya ketika tidak berbuah, apa itu pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, hasilnya mengecewakan, pohon anggur itu tidak berbuah, itu artinya kita nggak dapat apa-apa, pemasukan tidak ada. Saya punya contoh teman saya ini, dia seorang pendiri satu suku persekutuan doa yang besar ya di Surabaya, tapi Katolik karismatik ya, Katolik karismatik. Dia seorang pendiri dan ketua ya dari persekutuan doa karismatik Katolik ini. Dia berkata kepada saya, Pak, Bapak tahu, tapi jangan ngomong sama siapa ya. Kita kita doa sama-sama. Selama hampir setahun ini, saya tidak ada pemasukan sama sekali loh Pak. Saya tidak punya pemasukan Pak. 1 sen aja tidak pernah masuk. Sudah hampir setahun Pak. Sampai kering Pak, kering. Ya itu tadi. Ya pohon ara tidak berbunga. Ya pohon zaitun itu hasilnya mengecewakan. Pohon anggur itu tidak berbuah. Ya tidak ada masuk Pak, 1 sen pun enggak itu tidak ada pemasukan sama sekali Pak. Selama hampir 1 tahun Pak. Ya, tapi saya tetap bersorak, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap melayani, mengucap syukur. Dan kalau sudah tidak ada pemasukan, maka secara otomatis dikatakan apa tadi, kambingnya lepas dari kurungan. Apa ini artinya lepas dari kurungan? Ya, kalau kambing, sapi lembu lah sudah tidak ada di kandang, artinya ketika tidak ada pemasukan, pasti ada pengeluaran. Ya, pengeluarannya itu apa? Ya tabungannya entek, keluar terus. Ya kambing dombanya ya lepas dari kurungan, ya tabungannya lepas dari kurungan, otomatis ya, tidak ada pemasukan, harus ada pengeluaran. Itu hampir setahun, hampir kering Pak, tabungan saya hampir kering. Tiba-tiba ada telepon, ya dapat telepon dari bekas teman SMA-nya. Wah, ini betul jawaban dari Tuhan. Dia pikirin jawaban dari Tuhan. Kenapa? Sebab temannya itu dia mau seorang pengusaha besar. Lalu dia berkata, sudah Pak, beres temannya ya. Nanti kamu kerjanya hanya malam 3 jam saja. Hasilnya luar biasa. Ya, 2 minggu sekali terima gaji. Ini jawaban Tuhan luar biasa. Hanya kerjanya cuma 3 jam saja, hanya malam saja. Lalu dia pergi menghadap kepada temannya. Apa yang kerjanya? Ternyata kerjanya apa? Dia disuruh jadi manajer. Namanya manajer, tapi manajer diskotik. Ya, manajernya pub diskotik, ngawasi diskotik. Waduh Pak, tak pikir ini dari Tuhan. Ini pasti bukan dari Tuhan Pak. Nanti nama saya, namanya ini ya dari pemimpin persekutuan doa yang terkenal di Surabaya. Manajernya pub, manajernya diskotik. Ngisi Pak, ngisinya Tuhan enggak, tak tolak Pak, saya tolak. Saya tetap bersyukur. Saya tetap, ini bukan dari Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan dengan bersorak-sorak. 3 bulan kemudian Tuhan lepaskan berkat itu yang luar biasa. Sampai saya gelegean Pak. Karena Tuhan melepaskan itu secara luar biasa. Ya, sampai dia apa tadi? Dalam waktu hanya 2 bulan dia bisa beli rumah yang besar. Rumah besar, tambah beli rumah satu besar lagi. Hanya waktu 2 bulan saja. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu dengar baik. Ya, apapun yang terjadi, kalau kita mau ingin menang berpacu dengan kuda, kita harus mengucap syukur saja. Amin. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa? 2 hal saja. Kenapa kita mengucap syukur? Karena yang pertama, karena mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Ya, karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Semua orang tahu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu perintah Allah. Tuhan, perintah Allah. Karena itu adalah kehendak Allah. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena waktu kita mengucap syukur dengan baik, maka hati kita, tubuh kita, roh kita, nyawa kita
ya, kesehatan kita akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Amin. 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 Pada waktu kita mengucap syukur, maka ya hati kita, tubuh kita, roh kita, nyawa kita akan terpelihara dengan sehat dan kuat. Makanya Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Ya, itu hati yang gembira. Mengucap syukur pasti hatinya bergembira. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena yang kedua mengucap syukur kenapa? Supaya Allah memberikan kita kuasa untuk menikmati berkat. Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 Ayat ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang Oh, pahit. haleluya. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kalau kita mengucap syukur, Allah memberikan kita kuasa untuk menikmati berkat. Ada orang yang kayanya luar biasa, perusahaannya banyak, vilanya banyak, hotelnya banyak, tapi hanya bisa makan bubur sama minum air putih saja. Ya, lalu buat apa kekayaannya? Mobilnya banyak, rumahnya banyak, vilanya banyak, ya, perusahaannya banyak, tapi hanya minum air putih sama makan bubur saja. Lalu buat apa kekayaannya? Kenapa ini terjadi? Dia diberkati luar biasa, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Kenapa? Kenapa tidak dikasih kuasa menikmati? Karena tidak pernah mengucap syukur, selalu kurang terus. Ya, ada orang ya bolak-balik keliling dunia, tapi tidak pernah puas. Ada orang banyak keliling ke Amerika, ke Eropa, mau keliling dunia, tapi tidak pernah puas. Tapi ada orang ya dengan keluarga cuma jalan-jalan ya ke kebun binatang, cuma jalan-jalan taman remaja, ke pantai Genjeran, puas. Kenapa? Karena Allah beri kuasa untuk menikmati. Kenapa diberi kuasa? Karena mereka mengucap syukur. Ada orangnya tiap hari masuk keluar rumah makan, ya, dari rumah makan yang biasa sampai rumah makan yang bahkan masih rumah makan yang kelas A, VIP, tapi tidak pernah puas. Ya, satu hari mungkin 3 kali 4 kali masuk rumah makan yang VIP, tapi tidak pernah puas. Tapi ada orang yang cuma makan tahu tempe sama sambal, puas. Kenapa? Karena Allah beri kuasa untuk menikmati. Kenapa diberi kuasa? Karena mengucap syukur. Ada orang yang beli tempat tidur, ya, harganya puluhan juta, pakai pegas gitu, mendal-mendal. Harganya puluhan juta, ya, kamarnya mewah, tapi tidak bisa tidur, tidak bisa turun. Ada orang yang tidur pakai tikar, bahkan tukang becak tidur di becaknya, ya, lorok kabeh, ngorok. Kenapa? Karena Allah beri kuasa untuk menikmatinya. Amin. Amin. Ya, kenapa mereka beri kuasa? Karena dia mengucap syukur. Ya, bos-bos itu pagi-pagi sudah berangkat, ya, pergi ke jaga perusahaannya, lihat perusahaannya, ya, jaga tokonya, supermarketnya dijaga, ya, dijaga dari pagi sampai malam. Pembantu inem yang di rumah, ya, suruh jaga cucunya, suruh jaga anaknya yang kecil, ya, cucunya yang kecil, ya, sambil nonton pakai AC, makan enak. Dia menikmati. Bos tidak menikmati, ya, tegang terus lihat itu perusahaan. Ya, tadi orang lain yang menikmati tadi, ya, Pengkhotbah 6 ayat 2. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya. Mari apapun yang terjadi tetap mengucap syukur. Tuhan berikan kita kuasa. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menang berpacu dengan kuda? Bagaimana kita bisa menang menghadapi badai yang besar kadang-kadang seperti ini? Kita lihat, kita harus masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, di ayat yang keempat. Roma 8 ayat 28. Ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menang berpacu dengan kuda? Bagaimana kita bisa menang mengatasi masalah yang luar biasa, badai yang besar? Yang keempat, kita harus masuk di dalam rencana Tuhan.
Artinya kita harus melangkah lebih dulu. Saudara dan saya harus maju lebih dulu. Ya, dikatakan tadi Tuhan turut Allah turut bekerja. Artinya Tuhan ikut bekerja. Artinya kita harus melangkah lebih dulu. Ya, kita harus bekerja lebih dulu. Baru Tuhan turut bekerja. Saudara dan saya harus maju lebih dulu. Baru Tuhan ikut bekerja. Ada orang berkata begini, Tuhan, berkati aku yang melimpah-limpah Tuhan, supaya aku bisa melayani Tuhan. Wah, kok enak iki ya. Belum kerja sudah minta upah. Ya, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa melayani Tuhan. Berkati yang melimpah-limpah supaya aku bisa melayani Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah segala bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh, dan ajarkan kepada mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Baru aku setelah itu aku menyertai. Pergi dulu, ya, melangkah dulu, bekerja dulu, ya, beritakan firman Tuhan dulu. Baru aku menyertai, kuasaku menyertaiku, berkatku menyertai, ya, penyertaanku menyertai. Tapi berjalan dulu, pergi dulu. Jangan tunggu menyertai Tuhan dulu. Kok enak? Kalau dikasih berkat dulu nanti tidak melangkah ya apa? Ya, Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segalanya akan ditambahkan. Jangan minta yang hafal cuma yang ayat beto. Ya, segalanya ditambahkan toh itu yang dihafal. Pergi dulu, baru kuasa Tuhan, berkat Tuhan menyertai. Ketika di Lukas 17 ya, ketika Tuhan Yesus masuk ke perkampungan kusta, ada 10 orang yang kusta minta disembuhkan. Ya, Yesus langsung sembuhkan. Waktu mereka minta disembuhkan, tidak. Yesus bilang apa? Pergi ya, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lihat kepada imam. Pergi dulu, ya. Ketika mereka pergi taat, pergi di tengah jalan mereka sembuh. Pergi dulu, melangkah dulu, baru kita masuk dalam rencana Allah. Amin. Ya, kita melangkah dulu, bekerja dulu, baru kita melihat Tuhan dulu bekerja. Satu saat di sebuah kota yang besar, malam itu, sore hari itu akan diadakan konser ya, piano yang terkenal dengan pemainnya, ada pianis terkenal dunia, Beethoven. Ya, lalu sore itu penonton sudah banyak yang datang, termasuk salah seorang ibu dengan anaknya yang kecil. Anaknya kecil baru les piano ya, baru saja belajar piano, baru setahun belajar piano. Lalu mereka masuk ke gedung itu. Di tengah-tengah gedung itu ada satu piano yang sungguh indah ya, grand piano yang besar itu, warnanya kuning keemas-emasan. Memang mengkilap bagus, yang akan dipakai oleh Beethoven main, pianis terkenal dunia. Lalu setelah orang mulai penuh, tiba-tiba anak kecil ini, dia lari, dia duduk di piano itu. Waduh, mamanya deg-degan loh, ya apa ini? Ya, karena dia ingin mau coba itu pianonya itu. Ya dia belajar yang dia pelajari itu. Gitu. Orang-orang tertawa, senyum, tapi kok berani anak ini. Ya, setelah berapa lama dia main, waktu dia pergi, Beethovennya keluar. Dek, nak. Tetap aja duduk situ, kamu dulu. Kamu sebelah kiri, saya di sebelah kanan, sebelah kanan ya. Kamu, ayo main. Dia main, apa yang kamu bisa main aja. Waktu dia main, si Beethoven, dia ingin. Ya, waktu main bersama-sama, satu musik yang harmonis, yang luar biasa, karena ada pakarnya di sampingnya. Ya, ada pakarnya di sampingnya. Itu sebabnya saya beritahu, kalau engkau ingin berpacu dengan kuda, menang terhadap badai, ya, badai yang besar, bersama Tuhan kita pasti menang. Maju lebih dulu, maka Allah turut bekerja. Amin. Ya, Allah akan bekerja. Ya, itu sebabnya saya mau beritahu, ketika masalah itu datang, jangan kau lari dari masalah. Kenapa? Sebab ketika kau lari dari masalah itu akan mengejar saudara dan membinasakan saudara. Hadapi masalah itu bersama Tuhan. Amin. Ya, dengar baik. Ya, saya mau beritahu, masalah yang Tuhan izinkan yang terjadi pada akhir zaman ini bukan masalah yang kecil. Badai besar, persoalan yang besar, masalah yang luar biasa. Dan untuk itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. Itu kita, saudara dan saya perlu kekuatan dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, orang-orang seperti apa yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Orang-orang seperti apa yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 31.
Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita lihat ya. Dikatakan orang-orang yang mendapatkan kekuatan baru adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, orang yang mendapatkan kekuatan baru adalah orang yang menantikan Tuhan. Amin. Dikatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sehingga mereka mampu untuk berpacu dengan kuda. Amin. Kenapa? Mereka mampu menang berpacu dengan kuda. Sebab mereka mendapatkan kekuatan dari Allah. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu, malah sore hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman. Kalau kita lihat keadaan saat ini, kita dunia ini sedang menghadapi masalah yang luar biasa, badai yang besar. Tapi kita puji Tuhan, kita memiliki Yesus yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Kita sepertinya berpacu dengan kuda. Ada 4 hal, 4 langkah Tuhan ajarkan pada sore hari ini, supaya kita bisa menang berpacu dengan kuda, menang menghadapi badai yang besar. Yang pertama, jangan sampai hilang semangatmu. Jangan sampai hilang semangatmu. Semangat berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Jangan sampai hilang semangatmu. Kita memiliki semangat yang luar biasa, memiliki tekad yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Aku harus menang terhadap kebiasaan burukku. Aku harus menang terhadap dosa. Aku harus menang terhadap penyakit. Aku harus menang terhadap masalah persoalan. Apapun terjadi. Karena Tuhan yang di dalamku lebih besar daripada masalah yang ada di dunia ini. Karena bersama Allah, aku akan melakukan perkara-perkara besar. Kakak berkata, Allah sendiri akan menginjak semua lawan-lawanku. Yang kedua, supaya kita bisa menang berpacu dengan kuda. Kita bisa menang menghadapi badai yang besar. Yang kedua, kita harus memiliki pergaulan yang baik. Sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, supaya kita bisa menang berpacu dengan kuda, kita bisa menang pada badai, kita harus bersorak-sorak mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita mengucap syukur. Ada sesuatu yang luar biasa ketika mengucap syukur. Tuhan bukan hanya memberikan kita berkat, tapi Tuhan berikan kita kuasa untuk menikmati berkat itu. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menang berpacu dengan kuda, menang menghadapi badai besar, masalah yang luar biasa. Kita harus, yang keempat, masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan. Kita harus melangkah lebih dulu, bekerja lebih dulu, maju lebih dulu, baru Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkan apa yang kuajarkan kepadamu, kepada mereka. Maka aku menyertai, berkatku menyertai, penyertaanku menyertai, pemeliharaanku akan menyertai engkau. Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya, supaya kami selalu menang berpacu dengan kuda. Kami menang menghadapi badai yang besar ini bersama Tuhan. Jamah setiap jemaatmu dimanapun berada Tuhan. Jamah mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun masalahmu, jemaat yang ada di rumah, mungkin kau sedang mengalami sakit, pegang tempatnya
Anggota tubuh yang kau pegang dengan kananmu. Pegang. Saya mau berdoa bagi saudara. Dan kuasa di dalam nama Yesus. Apapun yang dipegang saat ini oleh jemaat dengan iman, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh sehat. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Karena Tuhan mau disembuhkan. Engkau yang saat ini mengalami ketakutan, terima kelepasan dari Tuhan, jamahan dari Tuhan. Terima dengan imanmu dalam nama Yesus. Terima kasih. Imanmu lemah. Imanmu limpah-limpah dalam nama Yesus. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah jemaat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang semangatnya sudah padam, bangunkan kembali. Bangun, mereka punya tekad yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Apapun yang terjadi, aku harus menang. Aku harus menang terhadap masalah, menang terhadap penyakit, menang terhadap kebiasaan burukku, menang terhadap dosa. Terima kasih Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami, dari kekurangan-kekurangan kami. Dengan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan, melawatan firman Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Bersyukur Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada sore hari ini. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Anda menjadi berkat bagi mereka jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Setiap firman Tuhan membangkitkan iman kami, memberikan kekuatan bagi sehingga kami menang menghadapi masalah apapun juga bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka yang sudah memberikan persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka semuanya Tuhan. Amin. Dan juga mereka tim musik bersama WL yang sudah memberikan menopang pelayanan kami. Berkati mereka keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih program-program PDL Roy untuk yang ada maupun ke depannya. Tuhan yang memberkati. Amin. Semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga dan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan juga kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang ajaib dan suara bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Aku